Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Claudia Kermita Saliasoin dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sore hari ini saya akan melakukan tugas yaitu dari mata kuliah Pendidikan Multikultural, di mana kita diminta untuk membuat tutorial memasak masakan Nusantara. Nah, masakan Nusantara yang saya akan buat di sore hari ini yaitu nasi liwet dari daerah Solo. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memperkenalkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan nasi liwet. Yang pertama kita punya beras, yang kedua ada ikan, bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 4 cabai keriting, 3 cabai padi, ada 2 lembar daun salam, 5 lembar daun lemon, terus ada santan, ada garam, dan ada penyedap rasa, dan juga ada 2 batang serai. Teman-teman, selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu-bumbu di sini. Yang pertama kita haluskan dulu bawang merah. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika sudah halus, kita akan menghaluskan bumbu yang selanjutnya, yaitu bawang putih. Oke teman-teman, selanjutnya ketika semua bahan sudah dihaluskan, kita akan memotong cabai dengan bentuk yang kecil-kecil. Selanjutnya kita akan menggeprek sareh. Selanjutnya kita akan menggeprek sama seperti sareh, yaitu kita menggeprek lengkuas. Memakai minyak sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, cukup. Oke guys, setelah minyak sudah panas, kita akan menaruhkan bumbu-bumbu. Selanjutnya kita akan menaruhkan ikan. Sausnya oseng sampai dia merah. Oke guys, selanjutnya kita akan menaruh beras ke dalam mangkok. Menaruh bumbu yang tadi sudah kita tumis ke dalam beras. Kita aduk agar tercampur dengan baik. Oke guys, selanjutnya kita akan menuangkan air. Di sini airnya 400 ml. Selanjutnya kita taruh santan. Kita aduk sampai dia tercampur dengan rata. Pastikan bahwa dia terletak dengan baik. Dan selanjutnya kita akan menaruh penyedap rasa, yaitu ada royco secukupnya. Kemudian kita taruh sedikit garam. Aduk dulu. Kemudian kita aduk agar tercampur dengan rata. Oke. Teman-teman, akhirnya nasi liwet kita sudah masak, dan selanjutnya kita akan melakukan penyajian atau plating. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi tentang bagaimana sih atau makna dari pembuatan nasi liwet itu seperti apa. Nah, setelah kita melewati berbagai macam tutorial cara pembuatan nasi liwet, di saat ini saya akan menjelaskan tentang makna dari pembuatan nasi liwet. Nah, teman-teman, jadi nasi liwet itu dia berasal dari Jawa dan juga berasal dari Sunda. Nah, nasi liwet sendiri dia merupakan hidangan nasi khas Indonesia yang dimasak dengan santan, kaldu ayam, rempah-rempah. Nah, nasi khusus biasanya tuh dimasak dalam air.
Tetapi nasi liwet adalah nasi yang dimasak dengan santan, kaldu ayam, daun salam, serai sehingga memberikan rasa yang kaya dan aroma yang enak dan juga gurih. Nah, nasi liwet sendiri adalah cara memasak nasi tradisional Jawa dengan santan. Ada juga varian ala Sunda dan lain-lain. Nah, teman-teman, berbicara tentang proses pembuatan nasi liwet. Nah, proses pembuatan nasi liwet ini disebut sebagai ngeliwet. Nah, ngeliwet umumnya itu dia memakai ketel atau kastrol atau panci. Nah, kemudian dia dimasak bersama dengan bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbunya itu antara lain ada bawang merah, bawang putih, serai, terus daun salam, lengkuas, cabai, santan, minyak kelapa, dan lain-lain. Nah, teman-teman, menurut Murdijati Gartijo, seorang ahli gastronomi yang juga peneliti di Pusat Studio Pangan dan Gizi di Universitas Gadjah Mada, ia menceritakan bahwa dahulu masyarakat Sunda itu ketika mereka pergi ke perkebunan, mereka tuh harus menempuh jarak yang sangat jauh dan juga ketika mereka sampai di sana itu jauh dari yang namanya sumber makanan. Oleh karena itu, nasi liwet ini itu mereka bawa dengan tempat memasak atau mereka apa namanya menggunakan ketel atau gastrolnya itu mereka tutup dengan rapat. Nah, mengapa demikian? Nah, teman-teman, mengapa demikian? Agar nasi yang sudah bercampur lauk itu dia bertahan lama dari pagi hingga siang, bahkan tetap hangat ketika dimakan. Nah, jika ingin memanaskannya lagi, itu cukup menaruh ketelnya langsung di atas pembakaran. Nah, teman-teman, nasi liwet di Sunda itu tujuannya itu untuk penghematan. Nah, beda sama di Jawa, karena orang Sunda itu dulu makan nasi sama ikan dan sambal saja. Nah, selesai atau cukup saja. Nah, untuk sayurnya tuh ditinggal atau tinggal ngambil di kebun. Bisa dimakan dengan lalapan. Oke teman-teman, jadi nasi liwet ini itu ada berbeda-beda penyajiannya. Ada yang apa namanya menurut Sunda, ada yang menurut Jawa. Kalau yang tadi dikatakan kalau nasi liwet Sunda itu dia tuh tujuannya untuk penghematan atau dia itu hanya untuk lauknya saja. Oke teman-teman, jadi dari apa yang sudah dijelaskan tentang pengertian, proses pembuatan, terus sejarah singkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari pengolahan nasi liwet. Jadi sebenarnya makna dari pengolahan nasi liwet tersebut itu dia pada zaman dahulu itu sebagai penghemat. Penghemat bahwa apa? Bahwa ketika masyarakat Sunda itu pada zaman dahulu ketika mereka ingin pergi ke perkebunan, mereka menggunakan nasi liwet sebagai bekal. Karena apa? Karena dia dapat bertahan lama dari pagi hingga siang. Nah, teman-teman, nasi liwet juga dia merupakan makanan yang menurut saya sangat simple. Karena apa? Karena dia hanya mencampurkan nasi dengan bumbu-bumbunya saja sehingga kita dapat merasakan cita rasa yang beragam. Oke teman-teman, namun pada zaman-zaman sekarang ini, nasi liwet itu mempunyai makna yang beragam. Mungkin saja orang-orang yang mereka bosan dengan nasi-nasi yang itu-itu saja, mereka tuh mau merasakan nasi yang lain sehingga mereka membuat nasi liwet tersebut untuk mungkin menambah cita rasa atau merasakan nasi yang lain dari sebelumnya. Oke teman-teman semua, sekian vlog tutorial memasak nasi liwet dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dari proses awal hingga pengertian, sejarah ataupun makna dapat teman-teman pahami dan teman-teman mengerti. Dan juga semoga kita semua dapat lebih mau mengenal tentang masakan-masakan khas tradisional. Terima kasih.